Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Fitri. Hari ini kita akan mempelajari tema yang baru. Nah, kita hari ini sudah mulai memasuki buku 3C ya. Nah, apa sih judul tema 3C ini? Yaitu aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengamati benda yang terbuat dari kertas. Kemudian menceritakan kembali tahapan pembuatan kertas, lalu memainkan pola irama lagu, lalu menjelaskan sifat benda plastik dan cara mengurangi sampah plastik, dan yang terakhir adalah menyampaikan pendapat dengan baik. Kita akan langsung saja mulai ke materi yang pertama ya. Benda apa saja yang terbuat dari kertas? Nah, kalian pasti sering mengamati di sekitar kalian itu benda-benda yang terbuat dari kertas. Kalian sudah tidak asing lagi ya dengan benda-benda yang terbuat dari kertas. Apa saja sih contohnya? Mari kita ingat kembali. Nah, yang pertama adalah ini dia, yang setiap hari selalu kita lihat dan selalu kita pelajari ya, yaitu buku. Ternyata buku ini terbuat dari kertas ya. Yang berikutnya apa lagi contoh bendanya? Ya, amplop. Amplop juga terbuat dari kertas ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah tisu ya. Berikutnya adalah nih, kotak makan juga terbuat dari kertas. Dan yang terakhir adalah tas belanja. Sebetulnya masih banyak lagi ya contoh-contoh lain, contoh-contoh benda lain yang terbuat dari kertas. Ini di sini Miss Fitri hanya memberikan beberapa contohnya saja. Nah, sebagian benda yang ada di sekitar kita itu ternyata terbuat dari kertas ya. Nah, terus sekarang pertanyaan Miss Fitri yang selanjutnya adalah, berasal dari mana sih kira-kira kertas tersebut? Lalu, bagaimana sih cara membuat kertas? Ada yang sudah tahu belum? Kalau gitu, kita coba pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini Miss Fitri punya gambar proses pembuatan kertas. Nah, kita simak baik-baik. Ternyata, untuk membuat kertas yang biasanya kita gunakan sehari-hari, itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, siapa yang masih bingung? Kalau gitu, kalau masih bingung, kalau masih belum terbayang bagaimana prosesnya, kita simak yuk. Ya, kita mulai ya. Simak baik-baik ya videonya ya. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut,
serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Oke, tadi kalian sudah menyimak sebuah video tentang proses pembuatan kertas ya. Pasti masih ingat kan apa saja proses yang dilalui dari mulai pohon itu ditanam, lalu kemudian diolah, kemudian harus menunggu waktu sampai bertahun-tahun sampai usianya cukup, lalu pohon itu bisa ditebang, lalu kemudian diolah menjadi kertas yang biasanya sehari-hari kita temui. Nah, di sini sekarang Miss Fitri akan minta kalian untuk menceritakan kembali tahapan pembuatan kertas. Ya, untuk memudahkan kalian, Miss Fitri sudah menyiapkan sebuah gambar nih, atau kalian juga bisa lihat di dalam buku tematik kalian di halaman 14. Ya, kalian silakan membuatkan urutan atau tahapan pembuatan kertas berdasarkan gambar tersebut. Sekarang kita lanjut dulu ya ke materi yang berikutnya. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola irama lagu. Di sini Miss Fitri punya contoh alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini dapat dibunyikan dengan ketukan kuat, sedang, lemah, ataupun sesuai pola yang sudah ditentukan. Untuk mencobanya, silakan kalian buka buku tematik kalian halaman 17. Setelah itu, kalian coba nyanyikan lagu yang ada di halaman 17. Lalu kalian boleh mengiringinya dengan alat musik ritmis yang kalian punya atau boleh juga menggunakan tepukan tangan kalian ya. Nah, di sini Miss Vicky punya contoh benda-benda yang terbuat dari plastik. Ada yang tahu nggak sih kenapa orang-orang itu banyak sekali menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik? Karena plastik ini mempunyai beberapa sifat. Apa saja? Yang pertama, dia itu bersifat ringan, ya. Lalu tahan lama, ya. Lalu yang berikutnya adalah tahan air. Lalu murah harganya dan praktis untuk digunakan. Nah, dari sifat-sifat inilah yang akhirnya membuat orang-orang itu lebih memilih menggunakan plastik ini sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya untuk kemasan makanan, kemasan minuman, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sifat ringan, tahan lama, tahan air, murah, dan praktis digunakan ini juga merupakan sebuah kelebihan dari benda plastik ya. Jadi kelebihan benda plastik ini tuh apa saja? Ringan, tahan lama, tahan air, murah, praktis digunakan, dan mungkin juga masih banyak contoh kelebihan atau sifat lainnya dari plastik ini ya. Nah, selain memiliki kelebihan, benda plastik ini juga memiliki kekurangan. Apa
Apa saja kekurangannya, Miss Fitri? Yang pertama, plastik ini ternyata dapat mencemari lingkungan, ya. Lalu memerlukan waktu yang lama untuk dapat menguraikan si benda-benda yang terbuat dari plastik ini secara alami. Kemudian juga benda yang terbuat dari plastik ini adalah akan mudah terbakar kekurangannya. Kemudian mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, ternyata di samping kita menemukan banyak kelebihan dari benda plastik, ternyata banyak banget kekurangannya, dan justru itu adalah akan merugikan kita sendiri ya ketika kita banyak menggunakan benda-benda dari plastik. Untuk itu, kita marilah mulai dari sekarang untuk mengurangi benda-benda yang terbuat dari plastik ya. Bagaimana caranya? Nah, cara mengurangi sampah plastik adalah dengan menggunakan slogan 4R. Apa sih Miss itu 4R? R yang pertama adalah reduce. Reduce ini artinya mengurangi sampah yang kita hasilkan. Yang selanjutnya adalah reuse. Reuse ini apa? Menggunakan kembali. Contohnya, menggunakan kembali plastik belanjaan untuk membawa belanjaan berikutnya. Yang berikutnya adalah recycle. Apa itu recycle? Yaitu mendaur ulang barang. Contohnya, gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Yang terakhir, R-nya adalah replace. Apa itu replace? Replace itu adalah mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi cara untuk mengurangi sampah plastik bisa menggunakan gerakan 4R. Kali ini kita akan langsung masuk ke materi menyampaikan pendapat dengan baik. Musyawarah ini seperti yang sudah Mifti bilang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah dapat melatih kita untuk menyampaikan pendapat. Kemudian ketika kalian bermusyawarah, kalian atau kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalian harus melihat atau kalian harus mengingat bahwa ketika kalian mau menyampaikan pendapat, nah pendapat yang disampaikan itu harus disampaikan dengan baik. Bagaimana sih Miss cara menyampaikan pendapat yang baik? Yang pertama adalah angkat tanganmu sebelum menyampaikan pendapat, terutama jika ketika bermusyawarahnya itu dilakukan oleh banyak orang. Kemudian setelah kalian mengangkat tangan, kalian harus sabar menunggu sampai orang itu mau menunjuk kalian. Nah, ketika sudah ditunjuk, kalian sampaikan pendapat kalian dengan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik. Selanjutnya adalah sebaiknya tidak memotong ketika temanmu sedang menyampaikan pendapat. Itu adalah cara menyampaikan pendapat. Jadi, ketika kalian mau menyampaikan pendapat dengan baik pun, itu ada manfaatnya sendiri untuk kalian. Yang pertama adalah melatih kalian untuk bersabar menunggu giliran berbicara, lalu melatih kalian juga mengolah kata, mengolah apa yang akan kalian sampaikan agar apa yang kalian sampaikan itu tidak menyinggung teman-teman yang lain. Lalu juga melatih kalian untuk mendengarkan. Ini yang paling susah itu mendengarkan sebetulnya ya. Begitu ya teman-teman ya. Gimana, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yakin? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah menyimak materi hari ini dengan baik.